Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, halo, saya Emiliano Marsya, NIM 158-18035. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan ujian tengah semester PSBA 2. Langsung saja, di soal ini, UTS ini ada 2 soal, seperti yang dilihat. Soal pertama, apa fungsi baja tulangan pada beton bertulang? Yang pertama yaitu baja tulangan ini menahan kuat tarik atau kuat tekan pada beton yang mengarah horizontal yang merupakan pelemahan dari struktur beton. Kuat tarik ini menimbulkan retak, dan retak yang tidak terkontrol akan menimbulkan keruntuhan. Jadi untuk mencegah keruntuhan ini, maka dipasanglah sebuah baja tulangan pada bagian yang akan mengalami crack tersebut. Lalu baja tulangan mencegah susut dan rangkak beton. Selanjutnya, baja tulangan dapat mengontrol lebar retak pada beton agar tak meluas. Dan yang terakhir, mengurangi defleksi dikarenakan baja tulangan menambah inersia komposit dari penampang. Untuk bagian B, berapakah ketebalan selimut beton minimum pada bangunan waduk menurut SNI 2847? Di SNI 2847 dinyatakan bahwa beton yang dicor di atas dan selalu berhubungan dengan tanah, maka akan memiliki selimut beton yaitu 75 mm. Untuk itu, ketebalan minimum selimut beton pada waduk adalah 75 mm. Untuk soal C, berapakah jarak bersih minimum antar tulangan longitudinal? Lalu mengapa diperlukan persyaratan jarak bersih minimum tersebut? Berikan ilustrasinya. Jarak bersih ditentukan agar memudahkan proses saat pengecoran, yang dimana agregat kasar bisa masuk ke celah-celah tulangan beton, tulangan baja tulangan tersebut, dan tidak menimbulkan segregasi di nanti saat curingnya. Lalu jarak bersih ini lebih besar dari 25 mm, tidak boleh kurang. Dan 1,3 dikali diameter agregat kasarnya. Untuk struktur pada kolom, struktur beton pada kolom minimal 1,5 diagram 1,5 dari diameter agregat kasarnya atau 40 mm. Bisa dipilih yang lebih besar. Untuk soal D, di sini kita akan menjelaskan momen positif dan negatif dari balok. Lalu pada soal, momen positif itu berada di antara titik tumpu struktur beton tersebut, dan momen negatif berada di atas titik tumpu beton tersebut. Nah, momen positif itu rendutannya akan mengarah ke atas seperti di gambar. Nah, pada bagian bawahnya akan menimbulkan crack, sehingga diperlukan tulangan baja untuk bagian bawah itu untuk menanggulangi crack tersebut. Nah, di bagian bawah. Untuk sedangkan momen negatif, rendutannya akan mengarah ke bawah, sehingga menimbulkan crack di bagian atas. Dan untuk menanggulangi hal crack tersebut, maka diperlukan tulangan tarik pada bagian atas struktur beton tersebut. Lalu kita akan masuk ke nomor 2. Nah, mohon maaf atas kesalahan teknis tadi, ada trouble. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 itu soalnya sebuah balok cantilever dengan penampang penulangan dan pembebanan seperti gambar berikut. Nah, untuk memudahkan pengerjaan,
kita akan menggambar terlebih dahulu, soalnya diameter sengkangnya kan di soal 10 mm tetapi digambar 13 mm, maka kita ambilnya yang 13 mm aja. Lalu kita tulis yang diketahuinya: FC beton 30 MPa, FY-nya 420 MPa, lalu ketebalan selimut betonnya 40 mm, diameter sengkangnya 13 mm seperti yang kita tulis tadi. Lalu kaki-kaki sengkangnya ada 2 kaki. Nah, D-nya yaitu 650 dikurangi 40 selimut beton dikurangi diameter sengkang dan dikurangi 29/2, maka dihasilkan 582,5 mm. Lalu EY-nya sama dengan FY per E sama dengan 420 per 200.000 MPa, yaitu 0,0021. Lalu soal A kita masuk saja. Berapakah nilai kapasitas momen nominal tereduksi? Asumsi hanya satu lapis tulangan tarik saja, abaikan tulangan tekan. Nah, ini salah penulisan ya. Harusnya asumsikan dulu tulangan tarik leleh yaitu Fs sama dengan Fy, sehingga As sama dengan luas sengkangnya dulu 3 dikali 1/4 pi dikali 29 kuadrat, yaitu 1981,56 mm kuadrat. Kita asumsikan tulangan tarik leleh yaitu Fs sama dengan Fy, sehingga delta H sama dengan 0. Kita harus 0. Maka diturunkan yaitu AS dikali, ini kalau di diagram gaya itu C sama dengan T, sehingga AS dikali FY sama dengan 0,85 dikali FC dikali A dikali B. Maka A-nya sama dengan AS dikali FY per 0,8 dikali FC dikali B, sehingga mendapatkan hasil A-nya itu 72,49 mm. Nah, untuk B1-nya sama dengan 0,85 dikurangi 0,5 dikali FC min 28/7. Lalu kita masukkan saja 0,85 min 0,05 kali 30 min 28/7, sehingga B1-nya didapatkan 0,8357. C-nya oleh karena itu A per B1, sehingga sama dengan 72,49 per 0,8357 dengan 86,7852 mm. Nah, kita lanjut memeriksa pegangan baja sesuai asumsi tulangan tarik leleh atau tidak. Maka cara mengeceknya yaitu ES sama dengan EC per C dikali D min C sama dengan 0,003 per 86,78 dikali 582,5 min 86,78 sama dengan 0,01. Nah, 0,01 itu lebih besar daripada E-nya tadi, sehingga asumsi benar, asumsi tulangan tarik leleh itu benar. Lalu maka dari itu MN sama dengan luas sengkang sama dengan kali FY dikali D min A per 2. Lalu kita masukkan saja angka-angka tadi yang diketahui, sehingga 4 sama dengan 45,4 kali 40 kN meter. Nah, menurut ini sama dengan kapasitas momen nominal geser tereduksinya yaitu 0,9 kali 454 kali 40, sehingga 408,95 km. Nah,
kapasitas momen nominal tereduksinya ternyata lebih besar daripada momen ultimate. Nah, lebih besar atau sama dengan. Lalu bagian B, kapasitas geser penampang tereduksi. Nah, pertama Vn sama dengan Vc plus Vs. Vc ini sama dengan kapasitas konkretnya itu 1/6 Fc Bw dikali D. Nah, 1/6 dikali 30 dikali 400 dikali 582,5 kali 10 pangkat 3. Sehingga 212,70 km. Nah, V senggangnya sebenarnya V sama Fy kali Fy dikali D per S. Maka masuk luasnya itu 2 dikali 1/4 pi dikali 13 kuadrat 265,33 dan S-nya sama dengan 250 seperti gambar yang ada di soal. Lalu masukkan angka-angkanya, biasanya menempatkan 247,78 kN. Oleh karena itu Vn-nya sama dengan Vc plus Vs tadi sama dengan 212,70 kN ditambah 247,78 kN. Itu sama dengan 460,48 kN. Lalu VU sama dengan kapasitas geser penampang tereduksi yaitu sama dengan 0,75 dikali 460,48 kN sehingga dihasilkan 345,36 kN. Nah, lebih besar sama dengan VU. Pada bagian C, jika beban ultimate meratanya yaitu XYZ per 2 Newton per meter, maka karena NIM saya 035 tadi 3 angka di belakangnya, maka 0,35 per 2 sehingga beban ultimate meratanya 17,5 kN. Lalu kita lihat momen ultimate-nya di sini, beban ultimate dikali L kuadrat per 2 sehingga mendapatkan 54,6875. Lalu VU-nya sama dengan WU dikali L yaitu sama dengan 43,75 kN. Bisa kita bandingin dengan tadi hasil tadi bahwa kapasitas momen nominal tereduksi harus lebih besar dari momen ultimate-nya yaitu 54 dan kapasitas geser penampang tereduksinya lebih besar dari 43,75 kN. Sehingga karena hasilnya lebih besar, maka dari lebih besar dari momen ultimate-nya, maka balok ini mampu menahan beban ultimate-nya. Untuk itu pembahasan ujian tengah semester perencanaan struktur bangunan air telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur. Sekian dan terima kasih.